Hai. Hai. Kita mau bahas satu topik yang cukup sering nih didapatkan ya atau dialami gitu ya. Ya. Banyak orang galau dengan pekerjaannya dan mereka kepikirannya hanya resign gitu. Oke. Aduh, saya pengen resign nih gitu. Nah, solusinya gimana ya gitu. Nah, gini teman-teman. Sebelum kita ngomongin resign, mohon jangan ngambil konsultasi lengkap dari video ini ya. Video ini cuma berapa Sepenggal menit doang gitu. Dan video ini sifatnya kan kita ngomongnya General ya. banget Padahal gitu. setiap orang tuh pasti punya case yang unik. Oke. Punya background yang berbeda-beda sehingga pasti sebetulnya sangat personalized. Sangat personalized dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, sekarang kita mundur dulu ke belakang. Apa yang membuat orang ingin resign? Menurutmu apa? Sebagai orang yang pernah bekerja. Pernah bekerja buat orang lain gitu maksudnya ya? Ada beberapa sih. Yang pertama karena memang mungkin pekerjaannya nggak sesuai. Oke. Nggak cocok dengan pekerjaannya. Yang kedua mungkin pekerjaannya udah suka tapi lingkungannya yang nggak enak. Gitu. Terus yang ketiga ya mungkin hal-hal lain ya, hal-hal yang berhubungan misalnya kita udah punya pasangan, udah punya anak gitu kan. Hal-hal lain yang kita perlu sesuaikan dengan aktivitas kita. Iya, kondisi saat itu ya. Gitu. Nah, so far sih yang kepikiran itu. Oke. Menurutmu gimana? Apa yang perlu dilakukan kalau misalnya orang udah kebelet resign? Atau kita generalkan saja menjadi beberapa contoh lah ya gitu ya. Kita nggak bisa cerita semua ya karena itu sangat personalized. Gitu. Iya betul, harus ngobrol. Secara umum, menurutmu gimana? Gitu. Jadi sebetulnya biasanya sih dari yang kita temui ya, itu sebetulnya ada dua case sih. Kemungkinan ya ketika orang udah pengen resign. Yang pertama itu bisa jadi itu case-nya kayak ada teman kita gitu ya. Ini balik lagi ya, kita mundur dulu ke belakang tentang aktivitas atau pekerjaannya itu apakah sudah selaras dengan diri kita. Artinya sudah sesuai belum dengan yang kita kerjain tuh kita suka apa enggak gitu kan. Terus itu kita bisa apa enggak. Itu memang area kita atau bukan gitu kan. Kalau kita memang suka melakukannya, maka bisa jadi case-nya adalah resign yang tentang ketidakcocokan dengan lingkungan mungkin ya. Dengan lingkungan atau mungkin dengan gajinya gitu ya. Atau mungkin dengan waktunya misalnya. Nah, sebetulnya kalau case-nya adalah yang pertama ini, jadi sebetulnya bisa jadi yang dilakukan adalah kita melihat apa-apa yang tidak selaras dengan saat itu gitu. Saya kan ada orang yang mau resign karena nggak cocok sekali dengan bosnya gitu ya, nggak cocok dengan lingkungannya. Nah itu sebetulnya memang kita perlu bisa melihat sih bahwa keadaan itu sebetulnya mau kasih kita tuh untuk belajar tentang apa gitu. Karena kita bisa dipertemukan dengan satu kondisi satu orang gitu ya yang menimbulkan rasa tertentu dalam diri kita, itu kan sebetulnya ada pelajaran pasti gitu ya. Jadi mungkin solusinya bukan langsung memutuskan resign, bisa jadi ya untuk case pertama, tapi lebih ke melihat apa yang mungkin selama ini kurang selaras dengan diri kita gitu. Kenapa kita bisa berjodoh dengan orang tersebut? Iya gitu. Jadi mungkin bisa diterima pelajarannya gitu kan, atau bisa juga kita melihat ada pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan saya, yang akhirnya bisa kita ubah caranya sehingga gimana caranya kita bisa lebih enjoy melakukannya gitu kan. Jadi bisa jadi di case pertama ini resign atau tidak itu tergantung dari bagaimana kemudian kita tuh bisa jadi lebih selaras lah gitu. Oke. Dengan lingkungannya gitu ya. Karena ada case yang setelah dia mengubah dirinya, dia mengubah sudut pandangnya, ternyata dia beneran ketemu peluang lain yang akhirnya dia bisa resign. Itu ada kemungkinan itu. Ada juga kemungkinan yang setelah dia menemukan hal-hal yang lebih selaras dengan dirinya, bisa jadi dia jadi
malah menikmati gitu ya. Dan tidak punya lagi alasan untuk resign gitu. Bisa jadi begitu kan. Jadi memang banyak case ya. Iya. Jadi ini aja baru dari case yang pertama tadi. Iya. Jadi untuk dari case pertama ini, kalau misalnya ada yang nggak cocok dengan lingkungannya, coba cek dulu tarikan apa yang ada di dalam diri yang membuat kita berjodoh dengan lingkungan itu. Gitu kan? Bisa jadi itu adalah arena pembelajaran kita untuk jiwa kita tuh jadi belajar sesuatu lah, kurang lebih begitu gitu ya. Nah, justru nanti kalau misalnya jiwa kita belajar sesuatu, probabilitasnya ada banyak lagi. Yang tadi Rusi cerita, probabilitas pertama mungkin kita dapat kesempatan di tempat yang lain dengan lingkungan yang lebih baik, dengan gaji yang lebih baik, karena kita belajarnya di tempat itu sebetulnya. Asal kita selesai dengan pelajaran di tempat itu gitu kan. Karena begitu kita selesai, kita jadi lebih selaras, ada yang berubah, kita akan menarik hal yang berbeda kan. Hal yang berbeda ini bisa datang dari luar, atau bisa jadi di tempat yang saat ini. Atau di tempat yang saat ini, jadi kita malah setelah pelajarannya selesai, kita malah jadi bisa menikmati. Oh, ternyata pelajarannya ini, dan kita bisa melakukan hari-harinya malah jadi lebih enjoy. Padahal lingkungannya sama. Kan? Jadi bisa jadi ada hubungan-hubungan yang membaik gitu ya. Atau ada cara kerja yang kita temukan yang ternyata ini lebih enak dan ternyata itu klop dengan lingkungan kan. Ada banyak banget kemungkinan keselarasan yang baru gitu bentuknya. Nah, untuk case ini bagaimana kita cara sederhana kita untuk kita bisa ngambil pelajaran dari lingkungan-lingkungan itu? Nah, ini harusnya ngobrol sama orang yang mengalami ya. Karena kebetulan saya tidak mengalami yang ini gitu. Atau bagaimana dia bisa mengambil pelajaran? Sebetulnya memang cara paling akurat ya, mau nggak mau adalah kita melihat ke dalam diri sendiri sih, karena kita yang paling tahu rasa ini itu tentang apa. Karena biasanya gini, kalau kita misalnya kita mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan berupa kurang dihargai misalnya, di tempat kerja. Perasaan kurang dihargai ini pasti ada tarikannya dari dalam diri kita kan. Kurang dihargai ini apakah memang karena perlakuan dari luar, atau sebetulnya memang karena kita punya bibit merasa kurang berharga gitu. Nah, jadi sebetulnya memang semua pelajaran itu kita tariknya internal ke dalam. Karena itu akan lebih bisa membawa solusi, lebih bisa membawa pertumbuhan dibanding kita selalu nyalahin keluar. Itu nggak ada solusi gitu kan. Karena kita berharap yang di luar yang berubah gitu dan kitanya nggak melihat sesuatu gitu kan di dalam diri kita yang perlu kita beresin. Tapi ketika kita bawa segala sesuatu itu internal, tarikan apa, rasa apa, dan rasa ini bicara tentang diri saya yang kapan, mungkin bicara tentang diri saya yang usia kecil, usia remaja, yang mungkin mendapat perlakuan tertentu dari orang tua atau dari siapapun yang akhirnya menimbulkan perasaan kurang berharga tersebut, yang akhirnya menimbulkan tarikan perlakuan tidak menghargai dari sekeliling kan gitu ya. Itu jadi memang bisa panjang ya obrolannya gitu. Tapi itu pelajaran yang sangat layak untuk kita lihat gitu. Dan biasanya begitu perasaan-perasaan seperti itu kita mulai kenali dan kita perlahan lepaskan ya, itu akan ada hubungan-hubungan yang berbeda. Karena kitanya sudah mulai jadi orang yang berbeda juga. Sehingga perlakuan atau feedback dari luar itu juga nanti mungkin akan lain gitu. Ini salah satu PR-nya ya, mengenali apa yang ada di dalam yang menciptakan sebuah realita yang di luar gitu. Nah, mungkin ini bisa dibantu kalau teman-teman itu gimana ya cara saya ngecek yang di dalam, tarikan saya yang di dalam. Private consultation sama Rusi itu sangat membantu. Apalagi kalau teman-teman bisa punya kesempatan, dapat kesempatan untuk melakukan individuation and healing journey. Itu kliennya Rusi itu sekarang cepet banget tuh. Kalau misalnya klien-klien individuation and healing journey-nya ya gitu ya. Begitu ada mengalami sebuah rasa A, tiba-tiba bisa cepet tuh. Oh, ini gara-gara awalnya tuh ini gitu ya. Bisa langsung muncul momen-momen yang
turut membangun rasa itu sampai sekarang gitu. Iya, berapa belas tahun yang lalu atau dari kecil gitu ya. Itu menurut saya itu satu skill yang layak untuk dipelajari, karena begitu kita bisa menguruti bukan ngurut ya. Kita jadi punya skill mengurai. Iya, gitu kan? Kita bisa mengurai rasa yang kita alami sekarang atau perilaku atau kondisi yang kita alami sekarang. Ini awalnya dari mana sih gitu. Ini satu skill yang menarik sebetulnya dalam hidup ya. Betul. Gitu. Nah, oke, itu yang pertama, case yang pertama. Nah, sekarang yang case kedua. Case yang kedua kemungkinannya adalah yang kita bahas dari video sebelumnya ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita lakukan, baik itu pekerjaan atau usaha, yang mungkin itu tularan dari orang lain gitu. Yang dianggap mungkin pekerjaan itu pekerjaan yang bagus, karena pekerjaan yang populer, padahal kita nggak suka melakukannya. Karena gitu ya. Awalnya itu mungkin kalau kita urutin ke belakang, itu awalnya bukan pilihan kita gitu. Nah, case yang ini saya mengalami. Karena kalau saya mundur banget dari zaman SMA, saya nggak bisa milih jurusan yang saya mau gitu kan. Kemudian kuliah, pilihan jurusannya itu hasil nego sama orang tua. Tengah-tengah antara yang orang tua masih anggap oke dengan yang saya pikir ya udahlah, saya masih bisa menikmati, walaupun sebetulnya itu bukan pilihan saya juga. Nah, jadi karena dari pilihan kuliahnya aja udah nego, kayak ya udahlah tengah-tengah gitu, bukan pilihan saya gitu. Nah, kemudian kan pilihan kuliah ini otomatis akan mengarahkan saya ke satu pekerjaan sesuai dengan jurusan kuliah kan. Nah, otomatis pada saat melakukan pekerjaannya, ya namanya juga bukan pilihan gitu kan. Jadi case yang kedua adalah ketika kita mau resign karena pekerjaannya betul-betul bukan kita. Gitu. Nah, ini yang agak beloknya mungkin banting setir ini disebutnya ya. Gitu. Karena benar-benar ya udah naruh apa yang bukan kita dan kita mulai berani ngambil apa yang kita. Nah, ini memang mungkin sebagian besar orang ngeliatnya ekstrim ya. Karena saya juga waktu mengambil keputusan itu banyak banget diomelin gitu kan. Banyak banget orang menyesalkan gitu. Padahal punya prospek bagus misalnya dan lain-lain, tapi balik lagi ke rasa. Kita yang ngerasain, kita yang tahu. Jadi ya mungkin keputusan yang kedua ini mungkin lebih perlu menyelamnya lebih dalam ya. Untuk memastikan bahwa kita mengambil sesuatu yang ya memang diri kita firm gitu. Karena kalau enggak di sepanjang jalan kita dapat omongan dari sana sini, bisa jadi kita oleng lagi gitu kan. Terus wah, pokoknya apalagi kalau yang kita ambil ternyata tidak selalu mulus gitu kan. Gitu. Jadi kayak saya pengalaman pribadi setelah resign, apa yang saya lakukan itu juga tidak langsung jadi gitu kan. Nah, itu kan akan ada omongan lagi. Tuh kan harusnya kamu tetap, tuh kan harusnya gini. Nah, tapi balik lagi kalau kitanya udah firm, tahu gitu ya. Pada saat di awal kita tahu apa yang kita lakukan, kenapa kita mengambil keputusan itu yang membantu kita untuk terus jalan sih. Yes. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ngalamin case kedua gitu ya, mau ngobrol-ngobrol sama Rusi, silahkan klik aja link di description ya, gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek, bisa ngobrol di WA di sana gitu ya. Terus bisa masuk ke grupnya Lompatan Hidup juga, grup WA Lompatan Hidup. Bisa melakukan private consultation, book waktu Rusi untuk private consultation atau individuation and healing journey. Klik aja di description gitu ya. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.